Selamat berjumpa kembali dalam Daily Wisdom hari ini. Saya akan membawakan sebuah tema plus-plus. Nah, saudara, kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang ingin menjadi terbelakang. Tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya itu mengalami kekalahan. Anda lihat, dalam pertandingan lari, semua orang berlari berusaha untuk menjadi terdepan. Dan untuk menjadi terdepan itu harus ada niat. Ada usaha, dia harus giat untuk berlari secepat mungkin mengalahkan yang lain. Saudara-saudara, di dalam Alkitab banyak juga firman Tuhan yang memberi kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang maju, orang-orang yang bergerak ke depan, orang-orang yang jangan mau ketinggalan. Tuhan mengingatkan kepada kita apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang beriman. Kita jangan hanya memakai pikiran kita saja, tetapi kita juga harus memakai apa yang ada di dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen, kita memiliki iman dan kita mempunyai roh, di mana roh kita ditempati oleh Roh Kudus Tuhan. Nah, untuk itu saya akan membacakan firman Tuhan dari Pengkhotbah 10 ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat 10 bunyinya demikian. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Tuhan memberi kepada kita orang-orang yang mempunyai kelebihan, tapi juga Tuhan memberi kepada kita, menyadarkan kita bahwa kita sebenarnya adalah orang berdosa yang lemah. Jadi dalam diri Anda dan saya ada kelebihan, ada kekurangan. Tetapi untuk menjadi orang percaya yang diberkati Tuhan, kita tidak cukup hanya menjadi orang yang lebih. Kita harus menjadi orang yang lebih dan lebih lagi. Dalam bahasa saya adalah plus-plus. Bukankah Tuhan Yesus sendiri juga demikian? Kita membaca di dalam kitab Injil Lukas pasal 2 bahwa Yesus itu makin besar dan makin bertambah hikmatnya dan besarnya sehingga dia dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, bagaimana saudara dan saya menjadi orang yang plus-plus? Ya, itu tadi kitab Pengkhotbah mengatakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil ialah hikmat. Ada 3 catatan saya mau sampaikan. Yang pertama adalah bahwa jadilah seperti besi. Jadilah seperti besi yang diasah. Besi yang tidak diasah ya tetap besi biasa. Tapi besi yang diasah, besi itu akan menjadi tajam. Entah dia akan menjadi tombak, menjadi pedang, menjadi pisau. Itu besi yang diasah. Nah, saudara, kita tahu bahwa kita sebagai orang-orang Kristen, kita dikaruniai Tuhan kepandaian. Tetapi juga kita dikaruniai Tuhan kepekaan. Kita dikaruniai Tuhan roh yang bisa terhubung dengan roh Allah. Nah, untuk itulah maka kita harus diasah. Jadi jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang hanya begini-begini saja. Kita harus menjadi orang Kristen yang plus-plus. Artinya apa yang ada di dalam hidup kita ini kita asah. Kepekaan roh kita harus kita munculkan sehingga kita menjadi orang yang berbeda dalam hal iman kita kepada Allah. Catatan yang kedua adalah hidup kita harus seimbang antara pikiran yang Tuhan karuniakan kepada kita dengan roh kita. Ya. Karena Tuhan Yesus juga memerintahkan supaya mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Jangan saudara berpikir bahwa akal budi itu menghalangi iman. Tidak. Iman itu justru melampaui akal.
Sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang percaya yang senantiasa seimbang antara akal yang kita pakai dan roh kita yang kita gunakan untuk mendalami, mengerti kehendak Allah. Dengan roh kita bisa membaca pikiran Allah. Dengan roh kita mendengar bisikan Allah. Dan yang terakhir, Tuhan tambahkan hikmat. Nah saudara, ini yang kadang-kadang kita lupa. Tidak cukup kalau hanya kita memiliki akal budi untuk mengerti Allah. Tidak cukup kalau kita hanya dengan roh kita mengerti Allah. Tapi Tuhan tambahkan itu Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, satu lagi yang Tuhan mau supaya Anda dan saya memiliki hikmat. Sebab untuk berhasil itu tidak cukup hanya pikiran kita yang menonjol. Dan banyak orang hari ini mengukur keberhasilan itu dari kepandaian. Anak dikatakan berhasil kalau dia ranking. Anak dikatakan berhasil kalau nilainya itu luar biasa. Orang dikatakan berhasil kalau dia bisa menempuh studi sampai bergelar 1, 2, 3. Bukan itu saudara. Kepandaian, kepekaan itu penting. Intelektual kita penting. Tetapi roh kita juga penting. Sehingga dengan keseimbangan kita akan bisa mengenal Allah sedalam-dalamnya. Untuk itu Tuhan tambahkan hikmat. Makanya ditulis dalam kitab Pengkhotbah ini, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Apakah saudara dan saya hari ini memiliki karunia hikmat itu untuk menjadi orang yang plus-plus? Nah, hari ini catatan kita adalah Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa kehebatan orang percaya adalah karena di dalam hidupnya Tuhan memberi karunia plus-plus yang luar biasa. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.